dengan Ibu Francisca di sini. Kali ini kita akan melihat tentang bioteknologi modern, yaitu rekayasa genetika. Sebagai tujuan pembelajaran kita, yang pertama menjelaskan pengertian rekayasa genetika, yang kedua menjelaskan teknik transplantasi inti, yang ketiga menjelaskan teknik fusi sel, dan yang keempat menjelaskan teknik rekombinasi DNA. Apa itu rekayasa genetika? Teknologi rekayasa genetika merupakan transplantasi atau pencakupan satu gen lainnya di mana dapat bersifat antar gen dan dapat pula lintas gen yang bertujuan untuk mendapatkan produk baru yang unggul. Rekayasa genetika dapat juga diartikan sebagai perpindahan gen. Macam-macam rekayasa genetika. Kali ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, transplantasi inti. Yang kedua, teknik fusi sel. Yang ketiga, rekombinasi DNA. Yang pertama, transplantasi inti. Apa itu transplantasi inti? Transplantasi inti adalah proses memindahkan inti dari sel yang satu ke sel yang lain agar diperoleh individu baru yang memiliki sifat baru sesuai dengan inti yang diterimanya. Contoh proses transplantasi inti adalah cloning pada hewan domba. Prosesnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, domba betina diambil sel telurnya. Selanjutnya, nukleus dari sel telur ini dikeluarkan. Kemudian, pada domba yang berbeda diambil kelenjar mamanya, kelenjar mamae. Kemudian, inti dari kelenjar mamae ini dimasukkan ke sel telur domba pertama yang telah dikeluarkan intinya. Kemudian kedua sel disatukan menggunakan sengatan listrik. Selanjutnya, sel yang telah bersatu akan mulai membelah menjadi gerombolan buah anggur. Ini adalah morula. Selanjutnya, pada waktu sel dalam kondisi morula, embrio dari sel ini dimasukkan kembali ke dalam uterus domba pertama. Selanjutnya, embrio akan berkembang dan lahir atau beranak menjadi seekor domba. Domba yang kita kenal adalah domba Dolly. Ini adalah domba hasil cloning. Itulah untuk proses transplantasi inti. Proses yang kedua adalah fusi sel. Apa itu proses fusi sel? Proses fusi sel adalah penggabungan dua inti sel atau dua sel yang berbeda sehingga membentuk satu sel baru. Dalam hal ini dikatakan terbentuk sel hibridoma. Contoh proses fusi sel adalah pembuatan antibodi monoklonal. Bagaimana caranya? Limfosit atau sel darah putih akan diambil melalui imunisasi dengan antigen. Selanjutnya, sel limfosit ini akan disatukan dengan sel myeloma atau sel kanker. Kedua sel akan bersatu membentuk hibridoma. Mengapa digunakan sel kanker? Karena sel kanker bersifat cepat membelah. Limfosit ini adalah sel darah putih penghasil antibodi. Sehingga hibridoma ini akan menghasilkan antibodi. Selanjutnya hibridoma akan diklon
atau akan di-cloning, diperbanyak. Nah, satu hibridoma akan dikulturkan, inilah membentuk antibodi monoklonal untuk manusia. Sedangkan hibridoma yang lain akan disimpan atau dibekukan untuk penggunaan masa yang akan datang. Nah, jadi sekali lagi penggabungan sel antara sel limfosit dengan sel mieloma atau sel kanker menghasilkan hibridoma untuk membentuk antibodi monoklonal. Itulah proses fusi sel. Itu rekombinasi DNA adalah suatu usaha untuk membuat rekombinan baru dengan menyusupkan atau menyisipkan asam nukleat atau DNA dari sel lain ke dalam suatu sel baru melalui bantuan suatu vektor. Sel hasil rekombinan ini mempunyai sifat genetik yang sama dengan sel donor. Proses rekombinasi DNA adalah sebagai berikut. Bakteri mengandung DNA bakteri dan plasmid. Plasmid ini dapat dikeluarkan dari tubuh bakteri, selanjutnya akan digunting atau dipotong menggunakan enzim restriksi endonuklease. Nah, sel yang diinginkan, ini ada banyak sel yang diinginkan dan tentunya yang menguntungkan, disisipkan ke dalam plasmid yang telah dipotong tadi. Disisipkan masuk ke dalam ini, ke dalam plasmid, dan penggabungan antara gen yang diinginkan ke dalam plasmid ini menggunakan enzim ligase. Sehingga sekarang terbentuklah DNA rekombinan atau plasmid. Ini berarti plasmid yang telah mengandung gen atau DNA yang diinginkan yang tentunya sifatnya menguntungkan. Kemudian DNA rekombinan ini atau plasmid ini dikulturkan kembali atau dimasukkan kembali ke dalam tubuh bakteri. Nah, sekarang ini sudah menjadi bakteri rekombinan karena di dalam tubuhnya mengandung plasmid rekombinan. Nah, bakteri berkembang biak sangat cepat. Bakteri dikulturkan sehingga membentuk bakteri-bakteri dengan gen-gen yang telah diklon tadi. Sebagai contoh di sini ada tadi dimasukkan misalnya gen yang mengandung protein. Selanjutnya protein tadi akan dipanen, digunakanlah misalnya untuk protein pelarut gumpalan darah di jantung atau protein untuk pertumbuhan pengobatan pertumbuhan yang terhambat. Nah, ada juga gen lain misalnya untuk penelitian misalnya gen untuk tahan hama yang dimasukkan ke dalam tanaman atau juga gen untuk membuat bakteri pembersih limbah atau contoh lain misalnya pembuatan insulin. Nah, itulah rekombinasi DNA. Jadi penggabungan DNA yang diinginkan dengan vektor dalam hal ini adalah plasmid. Plasmid ini tadi dimiliki oleh bakteri E. coli. Oke, demikian penjelasan mengenai rekayasa genetika. Semoga dapat dimengerti. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar.